syarat Pak berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Nah, ada syaratnya, ya. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Apa saja catatan yang harus diperhatikan oleh kaum wanita, ya, yang membolehkan mereka sholat berjamaah di masjid itu. Satu, ada izin dari suami atau walinya. Wajib ada izin dari suami atau wali. Artinya bagi yang bersuami minta izin kepada suami, Pak. Bagi yang belum punya suami nggak usah minta izin ke suami tetangga, ya, nggak usah maksakan istri, ya. Rumah tetangga diketok, bapak saya izin mau ke masjid, nggak usah. Nggak seperti itu, ya. Bagi yang tidak punya suami berarti walinya, Pak. Siapa walinya, Pak? Ya, wali itu orang yang memberikan apa, Pak? Yang memberikan otoritas, ya, kepada orang tersebut boleh atau tidaknya, ya. Orang yang punya hak, ya. Tuh, misalkan Pak, ada anak, ya, mau ke masjid, dia harus minta izin dulu, ya, kepada orang tuanya ataupun kepada siapa saja, penting walinya. Jadi harus ada izin dulu, Pak. Kalau tidak ada izin dari suami, dilarang oleh suami, tidak boleh memaksakan istri sholat di masjid, sebab pahala yang ibu dapatkan cukup dengan taat kepada suami, gitu. Wah, ini mau yang sholat berjamaah di masjid, berjamaah itu kan pahalanya 27 derajat. Itu bisa cukup, Pak, untuk mendapatkan pahala 27 derajat sholat berjamaah di masjid bagi kaum wanita dengan taat kepada suami. Ya. Sebab tentu ada alasan kenapa suami melarang istrinya sholat berjamaah di masjid. Ya, bisa saja karena di rumah ada anak lagi sakit, rewel, lamun dikantunkeun misalkan bakal mata terjadi sesuatu, maka itu lebih baik sholatnya di rumah, nggak usah datang ke masjid. Itu, ya. Atau mungkin karena suaminya kerjanya di luar kota Jakarta, di mana pagi-pagi harus menyiapkan sarapan, harus menyiapkan sayur lodeh, sambal, balado, artinya memerlukan waktu yang mengharuskan sholatnya di rumah supaya bisa cepat ke dapur masak. Maka yang kondisi seperti itu, sholat bagi wanita lebih baik di rumah, gitu, Pak. Lebih baik sholatnya di rumah. Yang kedua, berdasarkan hadis tadi, jika kita simpulkan, ya, boleh si istri atau perempuan, Pak, sholat berjamaah di masjid. Syarat yang keduanya asal, ya, harus aman dari fitnah, Pak, dari gangguan, Pak. Gangguan atau fitnah ini bisa intern, bisa ekstern, Pak.
gangguan dari diri dengan menjaga niat ataupun dari orang lain yang akan mengganggu. Tuh. Bisa saja Pak, seorang wanita perempuan Pak, ke masjidnya itu bukan niat ibadah sholat berjamaah di masjid Pak, tapi mencari jodoh misalkan. Bisa Pak, Pak. Artinya harus menjaga niat Pak. Gangguan awas jangan sampai datang dari diri sendiri Pak. Harus aman dari fitnah Pak, intinya apa? Ya. Jangan membahayakan Pak, pilih diculik gitu Pak. Intinya apa? Jadi jangan sampai ketika wanita keluar rumah menuju masjid di jalan teh digoda, diganggu, misalkan gitu ya, si cantik keluar, gitu Pak. Itu jangan sampai itu terjadi Pak. Itu fitnah Pak. Gangguan-gangguan seperti itu. Ya. Pokoknya jangan sampai keluarnya wanita ini menjadi fitnah, jadi gunjingan, jadi omongan gitu Pak. Itulah intinya. Harus aman dari itu Pak. Harus aman dari gunjingan, dari ya ucapan-ucapan orang lain, karena melihat perilakunya tidak mencerminkan orang yang semestinya orang soleh gitu Pak. Jadi keluar bumi itu Pak, karena sesuatu, apalagi mau ke masjid misalkan Pak, pakai legging kelihatan, mestinya pakai apa ya? Mau kena ini mau pakai legging Pak, misalkan ya kan, misalkan. Nah yang seperti itu lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid, menimbulkan fitnah gitu Pak. Ya. Ya, apalagi misalkan mau ke masjid orangnya kelihatan Pak, pakai sontol, kalau laki mama, kalau ada mama pakai apa ya. Ininya jangan ya menimbulkan fitnah aja, gangguan, godaan dan lain sebagainya. Ya, harus dijaga, berarti baik dari diri maupun dari orang lain gangguan tersebut. Yang berikut syaratnya, jika ingin wanita sholat berjamaah di masjid Pak, ya, tidak boleh tabarruj Pak. Dalam Quran itu tabarrujan jahiliyatan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj itu tidak boleh dandan yang berlebihan. Wanita mau ke masjid sholat berjamaah, jangan dandan berlebihan Pak. Bu, pakai lipstik, pakai jemput, karena sudah 80 tahun ini terlihat usia 17 tahun, tambah lagi pakai parfum yang menyengat, mengganggu kaum laki-laki ataupun yang lahir Pak dengan parfumnya tersebut Pak. Ini berlebihan Pak. Tabarruj maksudnya Pak. Intinya Pak, jangan seperti kan hadisnya tadi. Wal yakhruzna afilatil hadisnya tadi. Tetapi hendaklah mereka itu keluar tanpa memakai harum-haruman, gitu Pak. Hadisnya Pak. Ya bukan berarti tidak boleh pakai parfum Pak. Ya, kalau menurut saya. Tapi jangan sampai parfum yang dipakai itu mengganggu, gitu ini loh. Mengganggu siapa? Orang lain.
Kalau membuat nyaman dirinya boleh, tapi kalau mengganggu orang lain tidak boleh. Mengganggunya bagaimana Pak? Ya mengganggu kalau sholat tidak khusyuk, ya, ataupun mengganggu apa ya, parfum si cantik, ganggu Pak. Ya. Ini parfumnya tetangga ya apa sama itu Pak? Itu awas, hati-hati. Ya. Kalau mau parfum jangan mengganggu orang lain tidak nyaman, ya. Parfumnya kita pakai secara umum. Ya, secara khusus bagi kaum wanita, ya. Kalau saya sih nyarankan ke masjid sholat berjamaah bagi kaum wanita, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya nggak usah pakai parfum lah. Pilih kagoda saya gitu nama Pak. Ya. Kalau di rumah dekat dengan suami, nah baru itu Pak. Gitu. Kalau di rumah dekat dengan suami itu wajib menurut saya Pak. Jangan sebaliknya gitu Pak Mas. Sok ojaknya gitu Pak Mas. Tahu ojaknya Pak? Ojaknya. Apa ojaknya bahasa Indonesia Pak? Bertolak belakang Pak. Gitu. Hari keluar rumah terlebih mau undangan dandanan sakar kebab. Nah, sakar kebab dan beak-beakan habis-habisan segala diterapkan dipakai itu Pak. Hari di bumi bersama suami Pak pakai daster etangnya mustola atas bau hapur deh Pak. Kalaupun harum pakai Bilih suami kabur berpindah ke lain hati dah masalah Pak. Itu ke rumah anu di bumi secara paras tidak menarik Pak. Pakai baju siga gitu kaayaan pas di luaran Pak, wah gitu Pak, menggoda gitu Pak. Nah, ini harus waspada, hati-hati terhadap sikap ya seperti itu. Ya bagusnya sih di rumah cantik Pak, di luar juga cantik. Kita olah sabarnya atau jahit ya. Dan memang perempuan harus tampil cantik selalu Pak, dan saya yakin perempuan itu cantik. Tidak ada yang ganteng. Ya. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi syarat yang ketiga jangan tabarruj Pak. Ya, tidak boleh dan yang berlebihan mau ke masjid sholat berjamaah mengikuti angon Pak. Ya segala itu Pak. Ya jangan berlebihan. Tuh. Yang keempat ya, yang terakhir syarat ya boleh wanita berjamaah di masjid jika ruangan masjidnya memang mencukupi Pak untuk kaum wanita. Misalkan masjidnya penuh berdesak-desakan susah untuk kaum lelaki, maka kaum perempuan minggir gitu maksudnya, mundur gitu Pak maksud saya. Dahulukan dulu kaum laki-laki, sebab dari segi hukum pun kaum laki-laki jauh atau di atas perempuan. Kaum laki-laki hukumnya sunnah muakkadah, mendekati kepada hukum wajib, sedangkan perempuan hukumnya mubah atau boleh-boleh saja dengan catatan tadi Pak. Itu dengan catatan tadi ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang bagaimana 4 imam madhab menyikapi
hadis tadi. Ya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari keempat mazhab tadi pada umumnya, pada dasarnya menyikapi hal yang sama hukumnya mubah, Pak. Hukumnya mubah sama, boleh-boleh saja dengan catatan-catatan tadi. Catatan-catatan yang saya kemukakan di awal sama. Tetapi untuk untuk Imam Hambali kalau tak salah, ya, menghukumi wajib, Pak. Ya, sebab ada hadis begini, Pak. La sholata liman di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat dengan kata lain, Pak. Tidak sah sholatnya bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali sholat di masjid. Berdasarkan hadis itu maka dihukumi sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tetapi jangan dipahami hukum wajib seperti hukum wajib dalam konteks hukum Islam. Begini maksudnya. Ada istilah wajib, sunnah, mubah, kemudian haram, makruh. Hukum wajib di sini bukan dipahami jangan sampai sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa, nggak begitu maksudnya. Ya, jangan dipahami begitu. Akulah mau sholat di masjid dosa begitu maksudnya, Pak. Mas, pemahamannya. Jangan sampai ada istilah pengajian sunnah. Oh, berarti yang tidak pengajian sunnah ada pengajian bid'ah. Nggak begitu gitu maksud pemahamannya, Pak. Ya, gitu. Tetapi hadis tadi, Pak, mayoritas ulama imam madhab bukan masuk kepada hukum wajib, tapi sunnah mu'akkadah, hukum yang mendekati kepada hukum wajib. Ya. Nah, bagi saya, saran saya, Pak, selagi masih sehat, selagi masih aman di jalannya, Pak, dari rumah ke masjid aman, Pak, dan nggak ganggu, selagi tidak menjadi datangnya fitnah, sholatlah di masjid. Ya, berjamaah di masjid, baik laki maupun perempuan. Sebab ada kalanya kita tidak bisa sholat berjamaah. Bisa datang karena diri sendiri, karena penyakit. Tiba-tiba sama orang seperti saya, Pak, itu terbiasa ke masjid, tiba-tiba bukan kecil, terbiasa ditekuk, terbiasanya, dan penyakit tidak bisa. Dan bahwa kalau sudah datang apa? Ada yang nanya, Pak, ada asal orang, jangan tina naon. Cek saya mah bukan dari apa-apa, dari Allah ya. Bukan karena dari makanan. Kalau Allah sudah menghendaki datangnya penyakit, ya datang. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kadang saya makan apa saja bisa tidak menimbulkan yang biasa datang penyakit, saya makan nggak apa-apa gitu. Saya awit tidak harus tenang apa, tapi kemudian ibu namanya awit berarti ibu sanes tepung bahasa Indonesia, bahasa di Jawa Pak ibu Pak. Bahasa saya ibu, apalagi iwung pitung, karena iwung pitung, awi pitung, ayah awi al-ahun besar, Pak. Bulat besar, enak dong, Pak. Tepungnya dong, Pak. Pulang dong, Pak. Tidak ada saya, Pak. Ayah kau mantingan amat, saya harus, Pak. Itu, ya.
Artinya makanan apapun yang sifatnya mendatangkan penyakit, tapi kalau Allah tidak mengizinkan penyakit, atau sebaliknya ada orang yang makannya api, Pak. Api makannya apa? Tidak tidak memakan sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit itu, Pak. Pokoknya nama api selektif lah gitu, selektif. Hari ini datang penyakit, datang emang. Gitu. Berarti penyakit itu datang dari Allah, sehat oke, ku Allah gitu ya, Pak. Dalam pandangan tauhid maka itu kalinya, Pak. Ya. Jadi kembali jamaah sekalian, nah jadi ini makanan penyakit karena itu di mana tadi saya nyimpan apa? Lupa saya di mana tadi, Pak? Ya, jadi ya kembali lagi jamaah sekalian ya, pada hukum sholat berjamaah, bahwasanya saya sarankan selagi sehat bagi laki maupun perempuan, selagi tidak menimbulkan fitnah, Pak, ya, bagi siapapun, selagi masih aman di jalannya, Pak, maksudnya tidak ada gangguan, Pak, maka sholatlah berjamaah di masjid. Ya. Jangan sampai, Pak, ya, tidak kena masjid, jangan sampai tidak kena siapa saja mereka yang suka sholat di masjid. Jangan sampai kalau sudah sakit baru ingat masjid itu, Pak. Ingat sakit nama ingat ke masjid, datang ke Allah, saha takbir Allah, oh Ustaz kan punten berdoakan amin gitu, punten berdoakan itu pun lanjut dengan saha itu berapa ini dan jarang ke masjid, jangan sampai gitu, Pak. Atau setelah meninggal putus yang disolatkan di al-uhwah misalkan itu, Pak, ke masjid oleh tawaring saminggu sakali setiap hari atau sakali Idul Fitri itu ada tidak misalkan itu, jangan sampai terjadi, tapi tidak ya, misalkan jangan sampai itu terjadi. Pokoknya jamaah sekalian rahimahumullah, hidup berjamaah sholat di masjid insya Allah mendatangkan berkah, ya, mendatangkan berkah, dan itu media untuk silaturahim. Jelas dalam hadis, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asari falyasyrahim. Siapa yang menyambungkan siapa yang ingin panjang umur, ya, lapang rezeki, maka sambungkan silaturahim. Salah satu di antara seperti ini, ya, sholat berjamaah di masjid silaturahim, ya. Sehingga orang yang suka ke masjid sholat berjamaah suatu saat tidak kelihatan, kan ditanya, kemana ada ditanya, misalkan karena ada di sering ke masjid, Pak. Gitu. Ketua tiga kono jurus tuh, pulang. Kemana agani itu ada ditaruh ke jamaah. Kenapa? Sebab agani ahli masjid gitu, Pak. Suka ke masjid, itu tak manfaatnya, Pak. Hari antara ke masjid mau ditanya apa? Nanya antara ke masjid, gitu, Pak. Paling oke, ya, bertahun-tahun antara ke masjid itu paling pertanyaan, gitu, Pak, ya. Jadi kembali bahwa saran saya bagi kita semua, selagi sehat makmurkan masjid, ya, datangi masjid, ya, datangi untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya. Insya Allah berkah, Pak.
berkah. Insya Allah sehat Pak. Saya bersaksi orang yang ke masjid pasti dia sehat Pak. Sehat lahir, sehat batin, sehat fisik maksudnya, sehat psikis. Yang mau ada seorang gila sholat di masjid Pak, ya. Berarti ke masjid sholat berjamaah orang sehat secara fisik maupun psikis, panas gitu Pak. Ya. Jadi ya mas kalian rahimahullah, ya. Sekarang saya kembali, kita makmurkan masjid Pak. Ya, makmurkan masjid. Surah At-Taubah ayat yang ke-18 nyata firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kata Allah. Orang yang memakmurkan masjid Pak. Itu ayat ini diawali oleh innama atau hasar, mengkhususkan Pak, khusus hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Orang yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Berarti Pak, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir berarti, ya, tidak iman kepada hari akhir Pak, ya, mereka tidak akan memakmurkan masjid. Hanya seorang kafir sholat di masjid kan gitu Pak. Ya, jadi begitu jamaah sekalian. Ini saja mungkin ya yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya kemukakan tentang hadirnya kaum wanita sholat di masjid. Itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. La tamna'un nisa'a ayarudna ilal masajid. Pokoknya bapak, ya, jangan melarang istri mau ke masjid sholat berjamaah, ya, selagi tadi, ya, selagi tidak menimbulkan fitnah Pak, ya, selagi tidak berlebihan, selagi menjaga niat yang baik, selagi masjidnya masih kosong Pak, ya. Ya, saya yakin Al-Quran masih kosong Pak, izinkan saja Pak, ya. Apalagi kalau niatnya talabul ilmi, niatnya sholat berjamaah Pak, gitu. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. La